Halo rekan-rekan trader dan investor sekalian, selamat datang kembali di channel saya Biopsi Saham. Hari ini tanggal 16 Oktober, dalam episode Biopsi 4, saya mau mengangkat tema mengenai dua saham kesayangan milik Pak Lo Keng Hong longsor dalam. Investor retail gelisah. Dulu viral sekali beritanya, sekarang sepi. Hold atau cut loss. Nah, dua saham yang dimaksud adalah tentulah tidak asing lagi, yaitu DILD, yaitu Darmala Intiland, sebuah perusahaan properti, dan BMTR, yaitu Global Mediacom, sebuah perusahaan media milik Bapak Haritanu Sudipyo. Sebelum saya membahas tentang tema ini, saya mau sertakan dulu data company profile yang ada di dalam platform broker yang saya pakai, mengacu juga kepada kepemilikan Bapak Lo Keng Hong sebagai shareholder di dua saham ini. Nah, inilah data company profile yang mengacu kepada shareholder, di mana berapa persentase kepemilikan Bapak Lo Keng Hong di saham DILD. Dari data ini terlihat bahwa Bapak Lo Keng Hong masih memiliki 686.416.700 lembar saham, atau porsinya sekitar 6,62%. Mengacu dengan data ini, boleh dibilang Bapak Lo Keng Hong belum mengurangi kepemilikannya di saham ini. Nah, ini adalah data kepemilikan saham dari Bapak Lo Keng Hong di saham BMTR, yaitu sebesar 1.067.633.500 lembar saham, atau sama dengan 6,53%. Jadi jika mengacu pada data ini, berarti juga Bapak Lo Keng Hong belum mengurangi kepemilikan sahamnya sampai pada saat ini. Nah, berkaitan dengan hal ini, saya juga akan mencoba menyertakan dua chart saham ini, dan saya hubungkan juga dengan berita baik, berita yang viral, disertai dengan kenaikan harga yang signifikan pada periode waktu itu. Oke, ini adalah chart saham DILD. Terlihat pada bulan April 2023, harga digoreng naik dari 170 sampai 180-an dan mencapai harganya 292 di periode Juni 2023, dan setelah itu dikerek turun pelan-pelan dan ada drop, dan sampai pada bulan Oktober ini harga kembali tutup di harga 190-an. Nah, dalam kenaikan harga saham DILD yang signifikan itu, terdapat juga banyak berita, dan saya pernah menonton sebuah video di YouTube, yaitu berisi tentang forum tanya jawab saham di sebuah kampus, dan Bapak Lo Keng Hong pernah mendapatkan satu pertanyaan dari audiens yang mengatakan berapa sih harga wajar saham DILD menurut Bapak. Dan beliau mengatakan bahwa DILD memiliki puluhan proyek sebesar 20 triliun, dan jikalau dikalkulasikan dengan total aset dan cash yang dimiliki oleh emiten, dikurangi jumlah hutang, maka akan didapat harga per lembar sahamnya adalah 1.700. Dan menurut beliau, bahwa saham DILD saat ini adalah saham Mercy dengan harga bajai. Nah, sekarang kita beralih ke saham BMTR ya, chartnya. Terlihat dalam bulan April 2022, harga saham BMTR yang waktu itu di harga 280-an digoreng di 290-290-an, digoreng naik secara signifikan sampai 388 sampai pada periode bulan Juni 2023. Dan setelah itu harga dikerek turun pelan-pelan sampai ada drop dalam sampai di harga kembali 270-280-an pada bulan Oktober kali ini. Nah,
Di sela-sela kenaikan yang tinggi itu tentulah juga disertai pada waktu itu berita yang bagus, yaitu isu merger antara BMTR dengan BMNCN itu akan berdampak baik bagi saham BMTR. Dan dibumbui lagi juga dengan berita-berita dari influencer lain yang mensupport saham BMTR akan naik tinggi di kemudian hari karena aksi merger tersebut. Dan jikalau merger tersebut realisasi, maka Pak Loh Keng Hong pernah mengatakan juga bahwa harga wajah saham ini menjadi harga 900 per lembar saham. Tentulah dengan harga 270-280-an ini, maka boleh dikatakan saham ini adalah saham Mercy dengan harga bajai juga. Tentunya murah sekali. Karena ada berita yang bagus tersebut disertai kenaikan harga yang signifikan pada waktu itu, tentulah memicu para investor retail berbondong-bondong untuk memborong dan terus membeli saham ini, dan juga tidak menutup kemungkinan juga para spekulan yang juga menikmati keuntungan sesaat karena adanya berita yang viral ini disertai kenaikan harga yang signifikan. Dan pada waktu itu juga bukan dua saham ini, tapi saham-saham lain yang milik Pak Loh Keng Hong juga bergerak naik secara luar biasa pada waktu itu. Dan pada saatnya nanti akan ada momentum di mana akan ada juga investor retail yang terlambat membeli akan menjadi korban dan nyangkut di harga atas seperti yang terjadi pada saat ini. Nah, setelah terjadi seperti ini ya, saya juga pada waktu itu pernah melihat di forum-forum saham banyak sekali investor retail yang berkeluh kesal dan berkomentar nada-nada miring ya di dalam forum saham itu, mengatakan bahwa mereka kena pom-pomers dan merasa terjebak ya. Dan juga mereka ada juga kata-kata bahwa LKH efek makan korban. Dan menurut saya ya, sebetulnya investor retail yang berkomentar seperti ini sebetulnya adalah investor retail yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau mengakui kesalahannya sendiri dan cenderung mengkambing hitamkan atau mencari alasan untuk menutupi kerugiannya yang dilakukannya sendiri. Nah, apakah dalam case ini Pak Loh Keng Hong adalah melakukan kesalahan atau bertindak sebagai pom-pomers? Menurut saya sih tidak ya. Bukannya saya membela Bapak Loh Keng Hong, tapi saya juga pernah lihat bahwa Pak Loh Keng Hong dalam video-videonya itu hanya memberikan insight ya, dan memberikan alasan kenapa dia membeli dua saham ini berdasarkan metode value investing yang dia anut tentunya. Di samping dia memiliki modal yang besar dan juga tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Jadi dia juga pernah mengatakan bahwa ini bukan rekomendasi beli saham loh. Jadi jika Anda mau ikut ya silakan saja, tapi kalau terjadi kerugian ya tanggung sendiri. Itulah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Pak Loh Keng Hong. Jadi menurut saya investor yang suka berkeluh kesah di forum-forum saham pada ketika nyangkut di dua saham ini, menurut saya bisa dikategorikan dalam dua tipe ya. Tipe pertama adalah investor retail yang hanya mengerti sedikit ilmu value investing, sekaligus juga tidak memiliki kesabaran yang tinggi seperti yang dipunyai oleh Pak Loh Keng Hong. Kedua adalah investor retail yang boleh dikatakan juga bukan trader dan juga bukan investor yang investor sejati. Boleh dibilang mereka itu adalah spekulan. Ya, mereka membeli dua saham ini berdasarkan atau dikarenakan Pak Loh Keng Hong memiliki saham ini, dan tidak sedikit juga yang berasumsi bahwa jikalau sebuah saham dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong, maka sudah bisa dipastikan saham itu memiliki prospek yang cerah dan akan memberikan return yang tinggi di kemudian hari sesuai prediksi dan kalkulasi Pak Loh Keng Hong. Tentunya ini adalah sesuatu yang menurut saya
terlalu fatal dan tidak berusaha untuk mencoba menganalisa sendiri, hanya ikut-ikutan dan FOMO saja. Jadi dari hal ini saya mengatakan apakah berita yang viral tersebut itu memang menggerakkan kedua harga saham itu pada waktu itu. Menurut saya tidak ya. Karena berita yang viral dan bagus tersebut yang dilandasi oleh dasar analisa fundamental yang baik juga, itu hanya memicu efek psikologi para investor retail ya. Kemudian ditambah juga dilandasi dengan analisa fundamental yang baik yang juga diucapkan oleh seorang investor kawakan yang tersukses di Indonesia. Tentunya ini akan memicu lagi efek kepercayaan yang tinggi sehingga para investor retail berbondong-bondong memborong saham ini. Nah, karena aksi ini maka akan masuk aliran uang yang besar ya ke dalam dua saham ini pada waktu itu dan menciptakan demand yang tinggi sehingga mendrive harga itu naik. Dan ketika harganya itu naik, kembali banyak investor retail lain yang FOMO, yang ikut-ikutan karena takut ketinggalan, mereka terus juga ikut memborong, mengejar kenaikan harga saham tersebut. Dan disitulah institusi secara perlahan-lahan mendistribusikan suplai barangnya di harga atas sampai mencapai titik keseimbangan antara supply dan demand, dan setelah itu terbentuklah sebuah supply yang lebih besar daripada demand dan akhirnya mendorong harga ke bawah seperti saat ini. Dan pada saat itulah investor retail merasa dia terjebak dan kena pom-pomers dan baru merasakan bahwa mereka itu nyangkut di posisi atas ya. Jadi setelah saya panjang lebar menjelaskan hal ini, lalu keputusannya apa? Apakah meng-hold dua saham ini atau menjualnya, cut loss? Saya berusaha dan mencoba menjelaskannya lewat outlook ya dari sisi lain, dari segi order flow, di mana ini berkaitan dengan mekanisme pasar supply dan demand. Semoga juga bisa menjadi referensi tambahan yang bisa memberikan gambaran yang lebih baik ya bagi dua tipe investor ya, sehingga mereka bisa memutuskan secara objektif apakah perlu meng-hold dua saham ini atau menjualnya. Oke, jangan skip video ini, mari kita mulai. Oke, sekarang kita sudah masuk dalam pembahasan dari segi order flow untuk saham DYLD. Terlihat saya sudah gambarkan area-area krusial supply dan demand yang ada di dalam chart DYLD ini. Terlihat ada fresh demand di 168,158. Kemudian ada juga supply yang fresh di 194,206. Kemudian juga ada fresh supply di 218,226. Dan setelah itu ada supply di 230,236 dan ini sudah termasuk supply yang unfresh ya. Kemudian ada supply di 244,256 ini fresh, dan kemudian di atas adalah supply yang fresh juga di harga 264,292. Dalam hal ini saya hanya menggambarkan dua skenario dan hanya ada satu demand dan satu supply yang saya masukkan dalam skenario 1 dan skenario 2. Karena supply-supply di atas itu masih jauh daripada harga sekarang ini. Cuma kenapa saya gambarkan hanya untuk memberikan informasi, inilah tembok-tembok supply yang sudah terjadi, sudah tercipta di saham DYLD. Ya.
Nah, oke, skenario 1 adalah harga drop dan masuk ke area demand 168158 dan kembali naik menyentuh supply 194206 dan kembali drop. Skenario 2 adalah harga turun tapi belum mencapai demand 168158, dia berusaha naik kembali ke area supply 194206, kemudian kembali drop dan menyentuh area demand 168158 dan kembali naik. Ini adalah skenario yang kedua. Nah, berkaitan dengan ya dua tipe investor yang saya bahas tadi di awal, saya akan memberitahu ya bahwa terlihat banyak sekali supply yang fresh di atas ya. Seperti contoh, supply 264 dan 292 ya adalah di periode Juni kemarin naik secara signifikan dan terhenti di harga tertinggi 292 dan baru kembali drop. Di sini terlihat bahwa harga 264 292 itu adalah harga di mana institusi menjual suplai barangnya. Dan di harga itu juga lah investor retail mengakumulasi di harga tersebut. Makalah terjadilah transaksi karena match antara penjual dan pembeli. Begitupun dengan supply-supply di bawahnya ceritanya juga sama ya. Nah, dari hal ini bisa dikatakan ya, jikalau investor retail yang tidak memiliki time frame tunggu yang panjang, ya, ini terlihat lah bahwa harga jika ingin naik ke harga ke atas, tentulah mereka harus melewati supply-supply tembok di atas itu, baru bisa naik di atas 292 atau mencetak all time high lagi. Jikalau ini tidak terjadi, ya jangan berharap banyak harga akan naik. Nah, bagaimana untuk bisa mengetahui bahwa institusi mau mendrive harga ini naik di sela-sela supply yang banyak ini? Tentulah institusi harus membuat fresh supply tersebut menjadi unfresh ya. Kemudian dia juga menciptakan area fresh demand di bawah daripada unfresh supply sehingga bisa mendrive harga untuk menjebol unfresh supply untuk menuju fresh supply yang baru. Dan kembali melakukan dua hal yang sama baru bisa menaikkan harga lebih tinggi. Dan tentulah hal ini memang sangat bagi investor yang memiliki waktu tunggu yang tidak sepanjang Pak Lo Keng Hong, hal ini cukuplah melelahkan ya, menunggu waktu lama sangat melelahkan untuk menunggu tersebut, pekerjaan yang cukup berat dan melelahkan ya. Kita lihat masuk lagi ke saham BMTR ya secara chart ya. Di sini saya juga sudah gambarkan area-area krusialnya. Ya, di sini terlihat ada demand di 274 266 ya. Kemudian ada supply di 252 290. Setelah itu ada supply yang unfresh di harga 292 300. Kemudian ada lagi supply yang ini fresh ya di 306 322. Kemudian ada supply yang unfresh di 316 330. Setelah itu ada lagi supply yang unfresh di 334 346. Dan yang teratas adalah supply fresh di 352 374. Sama seperti DILD tadi, saya hanya mengambil kira-kira 3 sampai 4 area ya
yang masuk dalam skenario 1 dan skenario 2 yang saya coba gambarkan. Di sini terlihat di skenario yang pertama, harga akan masuk ke area demand 274.266, kemudian naik ke area fresh supply yang di 282.290 ya. Kemudian turun sedikit, harga kembali naik dan membuat supply ini menjadi unfresh, dan dia akan masuk ke area supply berikutnya 292.300 dan juga naik menyentuh supply dan akhirnya dia naik kembali menyentuh supply 306.322 dan kembali drop. Dan ini adalah skenario 1 ya. Kemudian skenario 2 adalah harga ketika menyentuh demand 274.266, dia naik dan menyentuh area fresh supply 282.290 dan dia drop kembali masuk ke area demand 274.266 dan tidak naik kembali dan dia hanya bermain sideways, maka area ini menjadi unfresh demand, yang tadinya fresh menjadi unfresh demand, dan akan mendrive harga ke bawah dan berpotensi menjebol batas bawah dari demand ini yang di 266 untuk kembali terjun ke bawah. Nah, sama seperti saham DILD, di sini terlihat ya, saya ambil yang contoh supply yang di atas, itu di harga supply 352.374 itu adalah area di mana institusi juga menjual supply-nya, dan itu sekaligus adalah area harga yang dibeli dan diakumulasi oleh retail. Nah, demikian juga dengan supply-supply yang di bawahnya seperti itu. Nah, melihat dari sini tentulah hampir sama bahwa institusi harus menjebol batas area fresh supply tersebut menjadi unfresh, kemudian mereka harus menciptakan kembali area-area fresh demand untuk menjebol batas area unfresh supply itu untuk mendrive harga ke atas. Sama, sepanjang institusi tidak melakukan dua hal tersebut, jangan berharap banyak bahwa BMTR akan naik lebih tinggi. Oke, dari outlook kedua saham ini bisa dilihat ya, bahwa penantian yang panjang yang melelahkan akan menghantui para investor retail yang tidak memiliki waktu tunggu yang panjang. Ya. Tentulah ini kembalilah outlook ini apakah bisa memberikan gambaran yang jelas? Tentu saya akan menjawabnya untuk tipe investor yang pertama. Investor yang pertama haruslah ditanyakan pada diri investor sendiri. Berapa jangka waktu tunggu maksimal yang bisa ditoleransi oleh investor tersebut dalam menghold sebuah saham? Katakan misalnya 1 tahun ya. Jikalau dalam 1 tahun berjalan, harga saham BMTR atau DILD masih main di ranging sekarang ini, dan mungkin juga banyak sekali supply baru yang akan diciptakan oleh institusi untuk mendorong harga ke bawah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menjual saham ini. Itu adalah pendapat saya ya. Dan kedua, untuk investor retail yang FOMO, yang boleh dibilang itu spekulan ya, tentunya untuk kedepannya harusnya memiliki mindset dan persepsi bahwa cash flow is the king ya, supaya tidak kembali masuk terjebak dalam permainan harga saham yang seperti ini. Jadi jikalau melihat hal tersebut ya, jangan mereka hanya berpikir profitnya saja, namun ketika harga tidak memenuhi ekspektasi mereka, harusnya mereka cepat-cepat keluar cut loss untuk saham ini, karena mereka harus memikirkan cash flow, sehingga mereka bisa
membeli lagi saham-saham lain yang mungkin lebih prospektif daripada hanya menghold dua saham ini. Oke, demikianlah outlook mengenai dua saham ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya, dan gambaran yang jelas ya, agar bisa memutuskan dengan lebih baik lagi apakah harus menghold atau menjual saham ini. Semoga bermanfaat, dan jikalau para trader atau investor yang mau saya mengupload video ini, yang bersambung, berlanjut mengenai dua saham ini, silakan klik like sebanyak-banyaknya. Saya akan berjanji akan memberikan gambaran selanjutnya tentang dua saham ini. Oke, klik like jika Anda suka dengan video ini, klik unlike jika Anda tidak suka. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam profit. Bye-bye.